Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Anggraini dengan NIM D1A023010. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan kegiatan Musyawarah Himae ke-25 tahun 2023 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Ade Bayu Saputra, MPD. Pada laporan hasil kegiatan ini memiliki 4 bab. Bab yang pertama pendahuluan, bab yang kedua deskripsi kegiatan, bab ketiga pelaksanaan kegiatan, dan bab keempat kesimpulan. Baiklah, kita masuk bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan ini dilatar belakangi dalam mengevaluasi program kerja kepengurusan anggota Himae periode 2023 sampai 2024 dan memilih kepengurusan 2024 sampai 2025. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: yang pertama, diharapkan dapat terjalin hubungan baik antar sesama anggota Himae Faperta Universitas Jambi, antara alumni dan antara anggota dengan pihak terkait. Kedua, mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada kepengurusan lama dan menjadikannya pelajaran, sehingga tidak terulang pada kepengurusan yang baru. Yang ketiga, memilih pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kemampuan intelektual dalam mengelola organisasi agar senantiasa berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan visi dan misi Himae dalam kehidupan kampus. Yang keempat, sebagai sarana untuk menambah ketakwaan, pengetahuan, keilmuan, dan keakademikan dalam menghadapi era globalisasi. Yang terakhir, melahirkan kepengurusan baru periode 2024 sampai 2025. Di mana dengan adanya kepengurusan baru ini diharapkan dapat menampung dan meningkatkan aktivitas dan peran aktif seluruh anggota. Baiklah, kita masuk ke bab 2, deskripsi kegiatan. Nama kegiatan. Kegiatan ini dinamakan Musyawarah Anggota Himae ke-25. Lokasi kegiatan. Kegiatan ini berlokasikan di Laboratorium Dasar Lantai 3. Waktu kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023. Dan kegiatan ini hanya berlangsung 1 hari saja. Pelaksana kegiatan ini adalah Egil Pratama selaku Ketua Umum Himae Faperta Universitas Jambi dan para anggotanya. Baiklah, kita masuk ke bab 3, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Musyawarah Himae. Kegiatan yang dilakukan dalam Musyawarah Himae adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan presidium tetap dan laporan pertanggungjawaban pengurus. Yang kedua, pembahasan AD dan ART. Yang ketiga, pembahasan GBHO dan GBHN. Yang keempat, pemilihan ketua umum Himae periode 2023 sampai 2024. Dan yang terakhir, mengevaluasi kekurangan yang terdapat di pengurusan lama. Strategi pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa strategi dalam pelaksanaan Musyawarah Himae. Yang pertama, memastikan terdapat saluran komunikasi yang efektif antara pengurus dan anggota. Bisa menggunakan platform digital atau pertemuan yang rutin. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan perkumpulan, bisa dengan forum atau diskusi kelompok. Yang ketiga, menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang keempat, menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan perkumpulan, bisa dengan rincian pengeluaran dan penambahan uang yang bisa diakses oleh seluruh anggota, dan juga bisa melaksanakan rapat secara berkala untuk mengetahui laporan keuangan. Yang kelima, menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota pengurus agar pekerjaan menjadi adil. Yang keenam, membuat kegiatan bersama, sosial atau kebersamaan untuk mempererat ikatan antar anggota. Yang ketujuh, secara rutin mengevaluasi kinerja kepengurusan. Yang kedelapan, memastikan konsistensi kepemimpinan. Yang kesembilan, menjalin hubungan yang baik antar organisasi dan asosiasi yang lainnya. Yang kesepuluh, merencanakan asosiasi keinginan dengan merekrut kepengurusan yang baru dan merencanakan kepemimpinan di masa depan. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Dalam Musyawarah Himae ini terdapat beberapa kendala dan cara mengatasinya. Yang pertama, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat terjadi karena anggota memiliki akses atau pemahaman yang berbeda terkait informasi yang menjadi dasar keputusan.
Yang kedua, kurangnya waktu yang cukup. Faktor yang menjadi kendala pada musyawarah himayah ini adalah komunikasi yang tidak efisien, adanya perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan, dan kurangnya keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mencapai kompromi. Ketidakmampuan ini terjadi karena kurangnya keterbukaan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Yang keempat, kurangnya partisipasi. Kurangnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakpahaman tentang pentingnya musyawarah, rasa tidak percaya diri untuk berbicara. Yang terakhir, pemahaman yang kurang. Pemahaman yang kurang dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pandangan, dan komunikasi yang kurang efektif antar peserta. Penanganan dalam kendala yang dihadapi dalam musyawarah anggota himayah. Yang pertama, penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan menghargai pendapat setiap anggota. Yang kedua, jika kurangnya waktu yang cukup dalam musyawarah, tetap fokus pada anggota utama. Tetapkan batas waktu pada setiap pembahasan dan prioritaskan isu-isu yang akan dibahas. Yang ketiga, jika tidak mampu mencapai kompromi dalam musyawarah, pertama-tama penting untuk memastikan bahwa setiap semua pihak telah diterima dengan baik. Yang keempat, jika kurangnya partisipasi dalam musyawarah, pertama-tama kita harus mengetahui penyebabnya. Juga bisa dicari solusinya dengan meningkatkan komunikasi. Yang terakhir, jika anggota memiliki pemahaman yang kurang, pertama-tama kita mendengarkan pendapat mereka secara terbuka. Setelah itu, menyampaikan ide atau informasi yang jelas untuk menghindari kebingungan. Setelah itu, kita memastikan setiap anggota memiliki kesempatan untuk berbicara atau menyampaikan pandangan mereka. Baiklah, kita masuk ke bab 4 penutup. Kesimpulan. Dari laporan kegiatan musyawarah anggota himayah dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarkan program kerja kepengurusan periode sebelumnya, memilih kepengurusan baru, dan meningkatkan hubungan antara anggota, alumni, dan pihak terkait. Strategi pelaksanaannya meliputi komunikasi efektif, partisipasi aktif anggota, pelatihan, transparansi keuangan, penentuan peran anggota, kegiatan bersama, dan evaluasi kinerja. Saran. Dari laporan kegiatan musyawarah anggota himayah ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi anggota, seperti penggunaan platform digital dan forum diskusi. Yang kedua, menyusun rencana pengembangan kebijakan untuk kepengurusan baru. Yang ketiga, terus menjaga komunikasi terbuka dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, mempertimbangkan pelibatan pihak ketiga netral dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, memperkuat pemahaman anggota dengan mengadakan pertemuan kecil atau kelompok diskusi. Baiklah, di sini kami melampirkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan uang pada saat musyawarah himayah. Kami juga melampirkan dokumentasi dari acara musyawarah anggota himayah. Sekian video penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan jika ada suara-suara ribut, saya mohon maaf karena itu di luar kendali saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.